Di tes yang bisa menggugurkan atau membuat teman-teman itu bisa TMS, walaupun ranking 10 besar itu bisa TMS, itu bisa disebabkan oleh Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar tes apa saja yang bisa menggugurkan teman-teman dan tes apa saja yang bisa menaikkan ranking dari teman-teman pada seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Di tes yang bisa menggugurkan atau membuat teman-teman itu bisa TMS, walaupun ranking dari teman-teman itu bagus, misalkan teman-teman masuk dalam 10 besar itu bisa TMS, itu bisa disebabkan oleh yang pertama, untuk teman-teman yang jalur Akpol atau Bintara ataupun Tamtama, tes yang bisa menggugurkan adalah tes kesemaptaan jasmani. Jadi apabila dinilai kesemaptaan teman-teman itu terdapat item tes yang nilainya itu mendapatkan nilai 0, otomatis teman-teman itu bisa TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi untuk nilainya teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya. Kemudian berikutnya, apabila nilai akhir dari tes kesemaptaan jasmani teman-teman itu ada di bawah nilai batas lulus atau NBL, yaitu minimal 41, misalkan teman-teman dapat nilai 40, itu teman-teman bisa langsung TMS walaupun nilai yang lainnya itu bagus. Kemudian tes berikutnya yang bisa mempengaruhi yaitu tes antropometri atau tes postur tubuh. Jadi tes antropometri ini juga sangat berpengaruh. Yang umum dicek adalah tinggi dan berat badan, kemudian penilaian seputar anatomi tubuh, dan penilaian sikap atau perilaku dari teman-teman. Jadi penampilan pada tes antropometri ini sangat berpengaruh. Misalkan teman-teman bahunya miring atau dadanya itu ada kelainan, misalkan cekung atau terlalu besar. Kemudian kaki teman-teman misalkan X atau O melebihi batas yang sudah ditentukan. Kemudian juga teman-teman ada jerawat yang berlebihan atau gatal-gatal, panu, flek dan lain sebagainya. Itu biasanya sangat mempengaruhi pada tes antropometri. Jadi itu juga bisa menggugurkan atau bisa membuat teman-teman itu TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk teman-teman yang jalur Bakomsus, jadi di tes uji kesemaptaan jasmani ini tidak diberlakukan nilai batas lulus atau NBL-nya, jadi tidak menggugurkan. Cuman karena ini sistem ranking, ya usahakan teman-teman walaupun tidak ada sistem gugur, usahakan nilainya dimaksimalkan karena itu sangat berpengaruh terhadap kelulusan dari teman-teman juga. Kemudian tes berikutnya yaitu tes psikologi tahap 2. Jadi untuk teman-teman yang ikut seleksi Akpol, Bintara ataupun Tamtama, jadi di tes psikologi tahap 2 ini nanti ada tes wawancara juga, dan tes biasanya untuk di tahun 2020 kemarin itu ada tes menggambar. Jadi ada tes warteg, kemudian ada tes menggambar orang, pohon, atau menggambar orang, pohon, dan rumah. Jadi teman-teman itu silahkan di prepare mumpung dari sekarang. Kemudian tes wawancara, biasanya tes wawancara ini seputar pendalaman dari psikologi tahap 1. Jadi nanti tergantung dari panitia yang mengujinya. Kemudian untuk psikologi tahap 2 untuk jalur Bakomsus itu nanti ada penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi nanti ada bobot penilaiannya, ada juga sesi wawancaranya. Jadi silahkan teman-teman prepare mumpung masih dari sekarang. Kemudian tes berikutnya yang bisa menggugurkan adalah tes PMK, yaitu penelusuran mental dan kepribadian. Kalau di tes TNI itu namanya tes MI, yaitu mental ideologi, dan sistem penilaiannya itu secara kualitatif. Biasanya tes PMK ini juga ada tes atau sesi wawancaranya. Jadi tes ini juga bisa mempengaruhi atau bisa membuat teman-teman MS ataupun TMS.
Selanjutnya itu tes yang bisa membuat gugur, yaitu tes pemeriksaan administrasi akhir atau Rikmin akhir. Jadi penilaiannya yaitu secara kualitatif, yaitu ada sistem MS dan sistem TMS. Jadi mumpung masih dari sekarang, silahkan teman-teman cek lagi data diri dari teman-teman, apakah ada berkas dari teman itu yang salah atau tidak, kemudian apakah ada data dari teman-teman itu yang tidak sesuai, ataukah ada dari berkas-berkas teman yang sudah kadaluarsa ataupun tidak. Silahkan bagi berkas dari teman-teman yang sudah kadaluarsa, mumpung dari sekarang nanti bisa diperbaharui atau diperbaiki. Kemudian selanjutnya itu tes supervisi, yaitu pemeriksaan atau pengecekan ulang dari teman-teman yang masih lulus ataupun TMS. Biasanya nih pengecekannya berupa bisa dari pengecekan administrasi atau pemeriksaan administrasi, bisa juga pemeriksaan kesehatan, bisa juga pemeriksaan jasmani, antropometri, nilai, dan lain sebagainya. Nanti tergantung dari panitia penguji. Kalau di tahun 2020 kemarin, itu supervisinya itu perwakilan. Jadi ada beberapa peserta itu yang dites ulang, baik itu peserta yang nilainya pas-pasan ataupun peserta yang nilainya bagus. Jadi perlu teman-teman hati-hati juga, karena ini juga bisa membuat teman-teman MS ataupun TMS. Jadi jika datanya itu nanti tidak sesuai dengan yang sudah ada di sistem penilaian sebelumnya, itu bisa itu jadi pertimbangan lagi oleh tim Mabes Polri, apakah teman-teman itu layak masuk ke sidang kelulusan akhir ataupun tidak. Kemudian yang terakhir adalah sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir atau pantohir. Ini merupakan tahap terakhir dari seleksi bagi teman-teman yang ikut tes Bintara Polri ataupun tes Tamtama Polri. Bagi teman-teman yang tes Akpol, nanti itu ada tes tahap berikutnya, yaitu di tingkat Panpus. Jadi bagi teman-teman yang jalur Bintara, tesnya itu sampai di tingkat daerah atau Panda. Nah, biasanya untuk sidang kelulusan akhir atau pantohir ini, nanti teman-teman yang dinyatakan lulus terpilih itu ditentukan dari sistem ranking berdasarkan kuota tiap masing-masing Polda. Jadi tiap Polda kuotanya tuh bisa tidak sama atau berbeda. Jadi nanti akan ditentukan peserta yang lulus terpilih atau LT dan peserta yang lulus tidak terpilih yaitu LTT. Catatan di sini, jadi apabila dari tahapan tes tersebut di atas teman-teman itu ada tahapan tes yang tidak memenuhi syarat atau TMS, maka secara otomatis teman-teman tidak bisa lanjut ke tes tahap berikutnya. Artinya teman-teman itu gagal sampai tes tahap itu, walaupun ranking teman-teman itu bagus. Misalkan teman-teman ada di ranking atau peringkat 3, tapi teman-teman ada kendala di bagian antropometri, misalkan hasilnya TMS, maka secara otomatis teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian tahapan tes yang bisa menaikkan ranking. Kemudian kira-kira tes apa saja yang bisa menaikkan ranking di kesempatan terakhir ini. Jadi untuk peluang terakhir agar teman-teman bisa menaikkan ranking atau peringkat teman-teman, yaitu dengan cara meng-up atau menaikkan atau memaksimalkan nilai dari tes kesemaptaan jasmani atau nilai tes UKJ dari teman-teman, karena nilai tes UKJ ini juga berpengaruh pada sistem ranking. Jadi untuk jalur Akpol dan Bintara PTU itu nilai persen UKJ-nya adalah 25%. Kemudian untuk teman-teman yang Bintara Bakomsus itu nilai UKJ-nya adalah 20%. Kemudian untuk teman-teman Tamtama itu nilai UKJ-nya adalah 40%. Jadi misalkan ranking sementara dari teman-teman itu saat ini itu 20, kemudian karena nilai UKJ-nya itu teman-teman naik atau bagus, maka secara otomatis ranking teman-teman itu bisa naik ke urutan 15 ataupun bisa lebih baik. Jadi silahkan maksimalkan setiap peluang yang ada, karena ini merupakan peluang terakhir untuk teman-teman bisa menaikkan ranking atau peringkat, yaitu dengan cara menaikkan atau meng-up nilai dari tes UKJ dari teman-teman. Jadi untuk rumus nilai akhirnya untuk teman-teman yang ikut tes Akpol jalur Panpus atau panitia pusat, itu nilai akhir seleksinya adalah nilai tes akademik itu dikalikan 35%, kemudian ditambah nilai psikologi dikalikan 30%, ditambah nilai uji kesemaptaan jasmani dikalikan 25%, kemudian ditambah dengan nilai
TKM, yaitu tes kemampuan manajerial, dikalikan dengan 10%. Untuk teman-teman yang jalur Bintara PTU, nilai akhirnya itu adalah nilai tes psikologi dikalikan 35%, kemudian ditambah nilai uji kesemaptaan jasmani dikalikan 25%, kemudian ditambah nilai tes akademik dikalikan 40%. Kemudian untuk teman-teman yang Bintara Bakomsus, untuk nilai akhirnya adalah nilai psikologi dikalikan 35%, kemudian ditambah nilai uji kesemaptaan jasmani dikalikan 20%, kemudian ditambah nilai TKK dikalikan 45%. Untuk teman-teman yang Tamtama Polri, nilai akhirnya adalah nilai psikologi dikalikan 35%, ditambah nilai uji kesemaptaan jasmani dikalikan 40%, ditambah nilai tes akademik dikalikan 20%. Jadi hal terpenting yang perlu teman-teman lakukan untuk saat ini adalah banyak-banyak berdoa, tetap fokus, tetap prepare, jaga kesehatan, tetap berusaha dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Maksimalkan nilai di setiap tahapan tes dan peluang atau kesempatan yang ada. Karena masih ada tes UKJ, tes antropometri, tes psikologi tahap 2 dan wawancara, kemudian tes PMK dan wawancara, kemudian tes Rikmin akhir, kemudian tes supervisi yang bisa menggugurkan atau membuat teman-teman TMS atau bisa jadi penentu. Itu aja yang bisa aku share kali ini seputar tes apa saja yang bisa membuat teman-teman itu TMS atau MS, dan tes apa saja yang bisa membuat nilai ranking dari teman-teman itu bisa up atau naik. Semoga apa yang aku infokan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa bertanya di live chat atau di kolom komentar. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.